يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Izin bertanya Ustaz, apakah penyebab terkabulnya doa menunjukkan itu baik dan diridhai Allah dan kebalikannya? Apakah perbuatan atau ritual misalkan yang menyebabkan dia itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala menunjukkan perbuatan itu baik dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan juga sebaliknya perbuatan atau sesuatu yang dengannya itu doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, apakah menunjukkan perbuatan itu jelek? Jawabannya belum tentu. Memang termasuk di antara syarat-syarat agar doa kita ini terkabulkan oleh Allah Ta'ala adalah perbuatan yang kita lakukan itulah perbuatan baik. Wasilah yang kita lakukan yang baik. Ini termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa kita. Sebagaimana kisah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seseorang yang dia melakukan safar yang jauh dari rumah, yang rambutnya terurai tidak teratur, berdebu, ya, dia memohon kepada Allah Ta'ala, mengangkat tangannya, ya, ia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya. Rasulullah katakan, bagaimana orang ini dikabulkan doanya kalau makanan dia haram, pakaian dia dari haram, dia ditumbuhkan dari haram. Fa anna yustajaba lahu? Bagaimana orang ini diijabahi, dikabulkan doanya? Nah, ya. Ini menunjukkan salah satu penyebab doa dikabulkan adalah yaitu kebaikan. Akan tetapi banyak juga orang-orang yang dia itu melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala, bahkan melakukan kemusyrikan, kesyirikan, bahkan orang-orang kafir yang di situ doa-doa mereka, harapan-harapan mereka itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak dapat dijadikan suatu barometer, suatu ukuran kalau penyebab dikabulkannya doa itu menunjukkan perbuatan itu baik dan sebaliknya. Saya teringat dengan suatu kisah, yaitu kisahnya Nabi Daniel. Ya. Di saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ya, itu sahabat
Anas menceritakan tatkala Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan daerah Tustar, dia menemukan di daerah Hurmuzun di Baitul Mal, ya, di Baitul Malnya kota Hurmuzun, ya, itu tersimpan mayat, ya, jenazah, ya, di dalam peti. Ini sahabat Abu Musa itu heran, ini jenazah ini kok ada di Baitul Mal ini? Apa ada keistimewaannya ini jenazah ini? Ya. Abu Musa tanya kepada orang-orang di situ, ini jenazah siapa? Jenazah ini kami temukan 300 tahun yang lalu. Ya. Untuk apa kok kamu simpan? Kami biasanya berwasilah tatkala kami ini minta hujan, ya, dan juga tatkala kami mau pergi untuk berperang, kami minta dengan perantara jenazah ini. Nah, maka Abu Musa mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya, tentang masalah ini. Dan apa perintah Khalifah Umar? Khalifah Umar memerintahkan, ia mengatakan ini adalah jasadnya nabi di antara nabi-nabi Allah, atau jenazahnya, jasadnya orang soleh. Nah, maka kamu, Abu Musa, kamu sembunyikan, kamu kubur jenazah ini, tidak ada orang yang tahu selain dirimu dan sahabatmu. Ya. Maka pada waktu itu, ya, ada seseorang yang tanya, lalu apa yang kalian lakukan? Katakan, kami mengubur jenazah tersebut di dasar sungai. Tentunya sebelumnya dibendung dulu, ya, lalu digali lubang di situ, 13 lubang. Di saat malam hari kami kubur jenazahnya di situ. Subhanallah. Di dalam kisah ini apa yang dapat kita ambil pelajaran? Di antara yang dapat kita ambil pelajaran adalah ternyata dengan perbuatan yang maksiat, berwasilah dengan jenazah, dengan orang mati, ini adalah pengantar perbuatan syirik, ya. Itu dapat menyebabkan dikabulkannya permohonan, yaitu dengan diturunkannya hujan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kadang-kadang perbuatan kemaksiatan itu pun itu dapat menghantarkan diijabainya permintaan seseorang, sehingga tidak dapat jadikan hujah kalau perbuatan baik itu pasti akan dikabulkan, akan doanya oleh Allah Ta'ala. Ini contoh yang dapat kita petik dari pelajaran. Satu contoh lagi, mungkin ini pernah terjadi di dalam masyarakat kita. Ada seorang keluarga, ada suatu keluarga, ya. Keluarga ini dicoba oleh Allah Ta'ala dengan sedikit kemiskinan. Gaji suaminya untuk menutupi kebutuhannya itu kurang, ya. Lalu diputuskan kalau istrinya ingin membantu akan ekonomi keluarga, ya, dicoba
istrinya ini untuk berusaha, entah itu berdagang, itu jualan ini. Nah, ternyata usaha bantuan dari istri ini tidak dapat mengangkat ekonomi keluarga tersebut. Nah, padahal usahanya itu halal, jualannya halal. Nah, sehingga suatu saat si istri ini dikenalkan kepada seseorang ya, yang katanya bisa menghasilkan uang yang banyak. Maka si wanita ini diajak orang tersebut. Ya. Dan qadarullah tidak beberapa lama ternyata keluarga ini kehidupannya kecukupan dengan sebab bantuan usaha si istri. Dan apakah Anda tahu apa kerja si istri? Ternyata kerja si istri adalah kerja kemaksiatan. Dia menjual akan kecantikan dirinya. Nah, tatkala ia berusaha dengan usaha yang halal yang baik, ya, cobaan Allah, kemiskinan tidak dapat dihilangkan. Tapi tatkala ia melakukan kemaksiatan, ternyata menghasilkan uang yang banyak, ia menjadi orang yang kecukupan. Nah, inilah jawaban tentang bahwasannya perbuatan kebaikan, keburukan tidak dapat dipastikan itu sebagai ijabah atau penghalang dikabulkannya akan doa. Wallahu a'lam bishawab.